masalah muncul dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Ini bagaimana nih? Kita sudah capek-capek menyusun strategi, menyusun jadwal, tapi ternyata namanya ibu rumah tangga itu nggak kayak pekerja di satu kantor ya, karena nggak banyak gangguan-gangguan dari luar gitu. Fokus aja dengan pekerjaan, tapi kalau ibu rumah tangga kan nggak kayak gitu ya gitu. Tiba-tiba nih, pada saat udah enakan mengikuti alur, ternyata anak-anak sakit. Tiba-tiba mungkin kita mendengarkan pendapat dari orang lain, tiba-tiba emosi kita jadi nggak stabil. Kita dikomenin, misalnya sebagai ibu rumah tangga kayaknya kita tuh kurang baik mungkin. Atau mungkin ketika kita melihat medsos tuh bisa jadi tuh, kalau misalnya kita lagi scroll-scroll di medsos, tiba-tiba emosi kita memburuk. Kok bisa ya ibu yang lain sehebat itu? Misalnya ngelihat kan biasanya kalau yang muncul di medsos itu kan ibu-ibu yang hebat-hebat ya gitu biasanya. Terus kita akhirnya jadi down gitu ngelihat medsos. Akhirnya berpengaruhlah kepada emosi kita. Terus apa dong yang harus kita lakukan nih? Nah, yang pertama adalah ingat kembali skala prioritas kita tadi nih, kayak misalnya pada saat anak sakit, terus ternyata rumah berantakan, cuci piring numpuk, terus cucian baju numpuk, terus anak rewel. Gimana nih? Aduh, kayaknya itu stresor banget ya kalau buat ibu-ibu itu. Harus apa dulu nih yang kita kerjakan? Oke, kita kembali ke skala prioritas kita. Memang yang utama adalah kita mendampingi anak-anak. Misalnya ini kalau buat saya pribadi ya, misalnya. Oke, hari ini saya harus mendampingi anak-anak karena anak sedang sakit. Oke, kita fokus bagaimana caranya supaya anak cepat sembuh gitu. Nah, jadi pikiran kayak misalnya rumah berantakan, masakan belum tersedia, kita singkirkan dulu aja dari pikiran kita, nggak apa-apa, kita fokus dengan satu pekerjaan. Jadi kadang ya tadi, stres itu muncul ketika terlalu banyak pikiran di dalam di otak kita gitu. Jadi akhirnya stres gitu ya. Udah kita kerjakan satu tugas, ya kita fokus kepada mendampingi anak-anak supaya sembuh gitu. Apalagi yang punya balita ya kadang 24 jam kita harus gendong dong gitu. Badan kita pegel segala macam, kebayang nggak kalau kita misalnya pikirannya banyak ya. Jadi kita kembali skala prioritas, kita tentukan saja kita fokus sama anak-anak sekarang sehat, udah gitu. Nah, kemudian yang keduanya adalah kita komunikasikan dengan pasangan, dengan suami, atau bisa juga minta tolong ke anak yang sudah besar gitu. Kita komunikasikan nih kalau ke suami, misalnya suaminya sedang kerja, terus kita komunikasikan. Ayah, mohon maaf ya, nanti kalau ayah pulang kayaknya rumah berantakan gitu. Kayaknya nanti Bunda nggak sempat masak gitu, tolong beli masakan di rumah karena kondisinya memang si adik lagi lagi nggak bisa ditinggal gitu. Insya Allah dengan komunikasi yang baik, suami juga mengerti ya gitu. Dimulai dengan mengkomunikasikan semuanya, nggak usah sungkan ke siapa lagi coba kalau kita mengkomunikasikan selain kepada pasangan kita sendiri gitu. Kalau misalnya nih ternyata ada kendala dengan komunikasi, berarti ini catatannya mungkin nanti bisa jadi materi berikutnya, mungkin Teh Ina nih masukannya bagaimana seni berkomunikasi dengan pasangan. Nah itu, jadi insya Allah dengan adanya seni ini, komunikasi kita dengan suami akan berjalan lebih baik. Atau tadi misalnya minta bantuan nih ke anak-anak untuk untuk bantuin nih pekerjaan misalnya Teteh tolong bantuin beres-beres rumah nih. Alhamdulillah kalau anak saya sering dilibatkan, jadi ketika situasi genting dua anak atasnya walaupun baru kelas 3 dan kelas 1 itu sudah terbiasa untuk membantu gitu. Alhamdulillah. Nah, kemudian yang ketiganya adalah kita turunkan standar gitu. Kayak misalnya biasanya kan rumahnya rapi, tadi kembali lagi ke pikiran. Kalau misalnya biasanya rumahnya rapi, hari ini rumahnya berantakan, itu tidak apa-apa gitu. Kita katakan kepada diri kita, nggak apa-apa rumah kali ini berantakan gitu. Karena kan kondisinya memang sedang tidak kondusif gitu. Atau misalnya nih sebagai contoh,
biasanya pekerjaan nyetrika tuh, nyetrika yang biasanya jadi PR banget nih ibu-ibu ya. Nah, ketika punya anaknya masih kecil-kecil tuh, agak susah biasanya kalau nyetrika. Setiap kita nyetrika tuh anaknya pengennya ngerawel gitu ya, bahasa Sundanya, apa namanya, pengennya ngambil gitu ya, si setrikaan itu kan bahaya. Oke, kita turunkan standar nih. Yang biasanya baju-baju kita setrika, nggak ada salahnya kita lipat saja gitu. Ketika misalnya sudah menjemur, kita langsung lipat pakaiannya. Insya Allah nggak akan terlalu kusut kok gitu. Malahan di Jepang itu ibu-ibu kebanyakan nggak disetrika ya gitu. Dan di Indonesia juga ada komunitas ibu-ibu yang nggak nyetrika. Jadi kecuali kalau misalnya mungkin baju-baju kantoran gitu ya, baju-baju mau ke pesta itu baru disetrika. Jadi baju-baju sehari-harinya bisa dilipat saja. Atau misalnya ketika ternyata waktu melipat juga nggak ada gitu, terus gimana dong? Ya udah, kita jemurnya pakai hanger. Terus habis itu dari hanger kita langsung masukin aja ke lemari, digantung-gantung tuh. Kalau misalnya mau pakai, kita tinggal copot aja ya dari hanger, nggak ribet gitu. Jadi nggak apa-apa kita turunkan standar gitu pada saat kondisi-kondisi tertentu. Ketika misalnya situasi rumah sudah mulai membaik, sudah kayaknya anak-anak sudah lumayan besar, ya udah kita tingkatkan lagi. Atau misalnya ternyata alhamdulillah dari segi ekonomi ini ada, ya nggak apa-apa kita misalnya butuh ART. Jadi kita fleksibel ya dengan pekerjaan rumah tangga. Seperti itu. Kemudian yang poin keempat adalah kita memaafkan kekurangan diri ya. Wajar kok Bunda, saya jamin ya, misalnya ibu-ibu yang terlihat seolah-olah sempurna tuh di medsos tuh pasti ada kondisi-kondisinya di rumah itu lagi kacau gitu. Atau mungkin selebgram-selebgram yang memunculkan tuh foto-fotonya, foto rumahnya yang cantik-cantik bersih itu ya, mungkin bisa jadi sudah tidak punya anak kecil gitu. Atau bisa jadi dia punya ruangan khusus. Tapi gimana kalau kita yang tidak punya ruangan khusus kan? Otomatis lah anak-anak itu ya bermain di situ, bereksplorasi di situ gitu. Jadi ketika melihat orang lain terlihat sempurna, kadang rumput tetangga tuh memang kan lebih hijau ya peribahasa kita daripada rumput kita sendiri. Jadi nggak apa-apa. Atau misalnya sekali-kali kita tahu nih, kita sering banget belajar ilmu parenting. Tapi sekali-kali kita pernah tanpa sengaja memarahi anak gitu secara berlebihan. Oke, kita sadari itu memang salah gitu ya. Tapi kita segera maafkan diri kita sendiri. Oke, saya memang salah hari ini. Jangan terlalu terfokus pada kesalahan yang sudah kita lakukan. Kita langsung lihat ke depan aja, kita perbaiki diri. Ketika kita melakukan lagi kesalahan, oke, kita maafkan, kita fokus perbaiki lagi diri. Gitu. Jadi jangan terlalu untuk menjudge bahwa diri kita ini memang ibu yang tidak sempurna gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jangan terlalu memikirkan perkataan orang lain ya. Kadang kita sudah melakukan yang terbaik, tapi tetap saja orang lain mah ada yang komentar negatif ya gitu. Jadi tetap fokus kepada tujuan kita, terus fokus kita komunikasikan dengan pasangan, insya Allah itu menjadi penguat diri kita ketika misalnya orang lain mengatakan hal-hal yang negatif di luaran. Terus berikutnya juga, ini sangat bagus juga ya untuk self healing ya. Self healing ini bisa dengan menuliskan gitu. Keluhan kita di buku diary itu bagus tuh untuk supaya kita bisa tersalurkan gitu emosinya. Terus kemudian yang terakhir adalah berlibur. Ibu rumah tangga juga butuh kok berlibur. Bener nggak sih? Kalau jenuh ya rasanya kalau di rumah terus. Tapi mungkin cara berliburnya jangan disamakan dengan keluarga yang lain gitu. Jadi kita misalnya di dekat rumah juga ada sawah nih, kayaknya lihat yang hijau-hijau kayaknya seger. Atau kalau di Bandung alhamdulillah ya banyak taman-taman gratis ya, menghirup udara luar ke taman yang gratis itu insya Allah lebih fresh. Atau mungkin kita komunikasikan dengan suami, ayah kayaknya minta deh jadwal satu hari saya libur untuk masak misalnya, walaupun kondisinya di rumah tapi kita libur masak nih satu hari. Insya Allah bisa dikomunikasikan ya, itu juga seperti berlibur. Oke, untuk berikutnya adalah slide berikutnya. Nah, ini ya.
fokus dengan diri dan keluarga. Jangan terlalu dalam pendapat dari orang lain. Ketika suami ridho, maka pintu surga terbuka semuanya. Jadi kita fokus ya, fokusnya sama apa yang sudah suami kita ridhoi. Ketika kita mengalami masalah, kita komunikasikan dengan suami, terus ternyata suami mendukung kita, sudah gitu, itu aja udah cukup. Nih, seperti hadisnya di sini ya, jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang kamu sukai. Masya Allah, dari rumah oleh Allah sudah ditawari, silahkan masuk dalam pintu surga yang kamu sukai. Seperti itu ya, mudah-mudahan itu sih materi dari saya. Insya Allah, kalau misalnya ada kurangnya itu dari saya sendiri. Nih untuk silaturahmi lebih lanjut bisa ke follow Instagram dan subscribe ya Teras Anaknya. Di sini ada sharing-sharing tentang parenting. Ya untuk selanjutnya terima kasih. Mangga ke Teh Ina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.